Berjumpa lagi dengan saya Gede Eri Aktama. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai tag-tag pada HTML. Untuk materi seperti biasa dapat diakses melalui situs www.aktama.com melalui menu 11 IPA 1 pada pertemuan kedua. Untuk standar kompetensi pada pertemuan ini yaitu menggunakan internet untuk keperluan informasi dan komunikasi. Kompetensi dasar mendeskripsikan cara akses internet. Indikator pencapaian kompetensi mendeskripsikan tag-tag pada HTML, sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu mendeskripsikan tag-tag pada HTML. Materi tag-tag pada HTML yang pertama, mengenal tag-tag pada HTML. Beberapa contoh penggunaan tag pada HTML. Yang pertama itu ada bold, itu untuk huruf tebal, kemudian italic dengan dilambangkan dengan I, itu untuk tulisan miring, kemudian U untuk garis bawah. Kemudian in baris atau seperti tombol enter itu menggunakan BR. Kemudian garis horizontal itu menggunakan HR. Ada beberapa tag yang memiliki atribut di dalamnya seperti tag font, table, input, dan lain sebagainya. Pada tag font memiliki beberapa atribut, di antaranya atribut color, size, face. Untuk lebih memahami atribut, inilah contoh berikut ini. Jadi silakan Anda ketik kode ini di Notepad. Seperti biasa, kita simpan file ini dengan all file. Kita coba misalnya font.html. Kita simpan. Kemudian kita akan coba untuk membuka dengan menggunakan web browser. Maka tulisannya akan menjadi seperti ini. Ini salah satu contoh tag font. Jadi font ini memiliki atribut, yaitu ada color, ada face ini untuk menentukan jenis huruf, ada size ini untuk digunakan untuk menentukan ukuran dari huruf. Jadi pada saat kode ini dibuka di web browser, maka tampilannya adalah seperti ini. Jika Anda lihat bahwa atribut color berada pada awal, lalu yang kedua adalah face, dan yang terakhir adalah size, Anda tidak perlu mempedulikan urutan atribut tersebut karena browser hanya membaca isi dari properti, bukan urutan atribut. Bagian B, daftar tag pada HTML. Berikut ini adalah tag-tag
HTML dan fungsinya. Jadi bisa dibaca di sini misalnya HTML itu untuk baris atas dari setiap kode HTML, kemudian ada head, ini berisi informasi umum dari sebuah dokumen HTML. Misalnya pada head ini boleh dimasukkan judul, meta, script, dan lain sebagainya. Kemudian title ini akan muncul di atas browser sini. Itu adalah fungsi dari title. Kemudian body ini terdiri dari beberapa lagi, bisa ada background seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama. Background color ini, background ini untuk kalau kita jika ingin background dari website kita itu menggunakan image. Kemudian color itu untuk memberi warna background dengan menggunakan warna. Di sini ada beberapa ada link, a-link, v-link, dan lain sebagainya. Boleh dibaca. Kemudian modifikasi teks. Untuk modifikasi teks di sini ada beberapa tag, ada untuk tulisan tebal. Ini untuk tulisan tebal, ada tulisan miring, kemudian underline, tulisan yang sudah diformat, kemudian heading 1, heading 2, dan heading 3, 4, 5, 6, kemudian ada subscript, itu untuk perpangkat untuk di bawah, kemudian superscript untuk perpangkatan. Kemudian font di sini memiliki beberapa atribut, misalnya color, size, dan name. Kemudian link itu ada href, target, id, style, class, name. Berikutnya gambar di sini dia memiliki atribut lagi, ada src, al, name, border, height, weight. Kemudian format. Untuk format di sini ada black square, baru ada paragraf, ada BR, ada center. Jadi block square ini digunakan untuk mengatur teks dan gambar dalam satu tag. Sedangkan paragraf itu untuk membuat paragraf pada suatu web. Kemudian ada BR mengganti baris, kemudian ada HR garis horizontal, kemudian ada center itu menengahkan dokumen atau elemen. Jadi kode-kode ini Anda tidak perlu menghafal, jadi cukup hafal yang penting-penting saja. Kemudian bagian C menggunakan atribut tag pada HTML. Misalnya buatlah suatu folder dengan nama webku di drive, misalnya di drive D, kemudian bukalah notepad Anda, kemudian cobalah untuk mengetik kode di bawah ini. Jadi ini kita akan mencoba fungsi dari paragraf. Jadi seperti yang kita ketahui, paragraf itu ada yang bertipe rata kiri, rata kanan, tengah, dan rata kiri kanan. Jadi untuk lebih memperjelas, cobalah ketik kode di bawah ini. Jadi kalau kita ketik kode ini di notepad, kemudian kita buka dengan menggunakan web browser, kita akan coba lihat hasilnya. Nah, hasilnya itu seperti ini. Jadi di sini ada di body, di sini ada paragraf like, ada left,
left, yang ini left, kemudian ada center, paragraf rata tengah, kemudian rata kanan dengan rata kiri kanan. Di sini sudah contohnya sudah jelas. Berikutnya tag font. Fungsi tag font adalah untuk memanipulasi baik jenis, ukuran, dan warna huruf. Pada kali ini kita akan mencoba menggunakan beberapa atribut font. Misalnya pada paragraf kita menggunakan font Vice Times New Roman, kemudian size-nya berikutnya ada Vice, ada kurang lebih sama. Jadi pada saat kode ini diketik di notepad kemudian dijalankan dengan menggunakan web browser, maka hasilnya seperti ini. Jadi untuk paragraf kita tambahkan ini satu paragraf, itu font size-nya itu menggunakan Times New Roman, kemudian size-nya 4, kemudian tulisan ini menggunakan huruf Times New Roman. Jadi pada saat kita jalankan dengan menggunakan web browser, maka hasilnya seperti berikut. Kemudian yang bagian ketiga, link. Jika Anda ingin berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain, maka dapat menggunakan link adalah jawabannya. Jadi A ini merupakan tag HTML untuk membuat link agar kita dapat berpindah ke halaman lain. Tag-tag A memiliki atribut yang sangat penting, yaitu href. Jadi pada saat kita ketik kode ini di notepad kemudian dijalankan pada web browser, maka hasilnya itu adalah seperti ini, dimana href ini kita masukkan alamat situs yang kita tuju, kemudian di sini judul alamat tersebut. Nah pada saat kita running dengan menggunakan web browser, maka hasilnya adalah seperti ini. Jika Anda lihat, maka teks homepage telah berubah menjadi link. Jika Anda klik, maka browser akan menuju alamat yang tertera pada atribut href. Sekarang jika Anda memiliki banyak file HTML dalam satu folder, maka Anda cukup menulis nama filenya saja, asalkan file tersebut berada satu folder dengan file yang berisi link. Contohnya seperti ini. Jadi pada saat kode ini dijalankan pada web browser, jadi apabila kode ini diketik di notepad, maka hasilnya akan seperti ini. Jika Anda klik, maka browser akan menuju ke kontak.html yang berada pada satu folder. Jika filenya berada di folder lain, maka gunakan kode berikut, misalnya href folder kontak.html kontak A. Jika Anda ingin ketika link diklik dan halaman tersebut muncul pada jendela browser yang digunakan, atribut target link seperti contoh ini. Kemudian Emacs. Perkembangan tahun 1990-an, website yang ada tidak memiliki gambar. Browser yang tidak memiliki kemampuan untuk menampilkan gambar. Tetapi sekarang website tanpa gambar akan sangat membosankan, tetapi website dengan banyak gambar akan terlihat menyebalkan. Jadi gangguan gambar seperlunya.
Jadi gunakan gambar seperlunya. Keluarga semua, imajinasi dan nilai seni ada untuk dampar membuat website yang nyaman terlihat. Gambar yang dipasang di website disarankan menggunakan bertipe GIF atau JPG. Untuk memasang image, Anda menemukan tag img. Tag img ini tidak perlu memerlukan penutup dan memiliki atribut src untuk mengambil gambar atau dari alamat. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kode ini dijalankan web browser, maka hasilnya itu adalah seperti berikut ini. Atribut src di sini sama dengan atribut href pada tag A yang berisi alamat posisi gambar pada contoh kode di atas. Anda memiliki gambar pranayam.jpg. Jika Anda tidak memiliki file tersebut, maka gambar tidak ditampilkan. Atribut baik high merupakan opsional, tapi saya sarankan untuk mencantumkannya agar border mengetahui ukuran gambar apabila gambar tersebut ditampilkan. Mengatur peralatan teks dan gambar. Dalam menampilkan teks dan gambar, kita dapat menempatkan atau mengatur layout halaman sesuai dengan keinginan. Misalnya, kita ingin menempatkan posisi teks dan tulisan setelah atau sebelum gambar, seperti di bawah ini dengan menggunakan kode yang ada. Berikutnya, mengatur peletakan teks dan gambar. Dalam penampilan teks dan gambar, kita dapat memanfaatkan atau mengatur layout halaman sesuai dengan keinginan. Misalnya, kita ingin menempatkan posisi teks atau tulisan setelah gambar sebelum gambar, seperti di bawah ini dengan menggunakan kode yang ada. Jadi pada saat kode ini diketik kemudian dijalankan pada suatu web browser, maka hasilnya adalah seperti berikut ini. Berikutnya, menggunakan gambar sebagai link. Terkadang Anda ingin menggunakan gambar untuk menjadikan link. Caranya adalah kita harus menghubungkan antara penempatan gambar dengan membuat link seperti berikut ini. Jadi apabila dokumen ini dibuka dengan menggunakan web browser, maka hasilnya adalah seperti berikut ini. Dari tampilan di atas, jika kita mengelik gambar yang ada di tengah, maka menampilkan link yang terkait dengan perambanan seperti gambar berikut ini. Jadi apabila link tersebut diklik, maka browser akan mengarahkan ke alamat yang sudah dimasukkan pada link tersebut. Kemudian menempatkan gambar sebagai background. Selain dapat digunakan sebagai link, gambar juga dapat ditempatkan sebagai background untuk sebuah tampilan website. Caranya hampir sama dengan menampilkan gambar di dalam website, yang menjadi hanyalah tampilan gambar yang muncul
meluncur seperti berikut ini. Jadi apabila kode ini diketik di notepad kemudian dijalankan dengan menggunakan web browser, maka hasilnya adalah seperti berikut ini. Jadi untuk tugas pada pertemuan ini, dengan menggunakan tag-tag HTML yang sudah dipelajari di atas, buatlah homepage dengan tema bebas, kemudian dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Jadi untuk tutorial pada pertemuan kedua, yaitu tag-tag pada HTML, cukup sekian. Sampai jumpa lagi pada tutorial yang ketiga, yaitu membuat list. Terima kasih.